Indonesia akan kedatangan pemain asal Belanda. Sebelum ke videonya tidak ada salahnya jika klik subscribe terlebih dahulu. Kabar terbaru pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Izzez sedang proses, Cirus Margono segera jadi WNI. Update pemain naturalisasi timnas Indonesia, PSSI kini tengah menjajaki pemain keturunan lainnya, sementara Jay Izzez sedang dalam proses. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga menyebut tengah berupaya mencari pemain keturunan yang berkualitas untuk skuad timnas Indonesia. Diakui Arya Sinulinga, tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan saat membidik pemain keturunan. Terkadang ada saja masalah yang dihadapi, salah satunya terganjal dokumen. Gini yang pasti kadang-kadang enggak segampang yang kami kira, ada pemain yang kami mau naturalisasi misalnya harus lengkap dokumennya, karena enggak boleh kurang dokumennya, harus ada darah Indonesia, ucap Arya Sinulinga. Itu ada juga yang dia pemain keturunan, dokumennya enggak ada kurang lengkap harus dicari solusinya. Siapa yang akan naturalisasi lagi tunggu aja tanggal mainnya, kata Arya saat ditemui awak media, seusai menghadiri simposium yang digelar Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Kendati demikian, Arya enggan belak-belakan mengenai identitas pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi. Baru-baru ini, nama Ryan Flamingo muncul ke permukaan. Ryan Flamingo dilaporkan sebagai kandidat yang akan dinaturalisasi. Pemain berusia 20 tahun kelahiran Belanda itu tercatat tengah memperkuat FC Utrecht. Di FC Utrecht, Ryan Flamingo berstatus sebagai pemain pinjaman dari Sassuolo. Yang pasti ada lagi yang kami urus, tutur Arya. Kemarin sudah beres dari kedubesnya, Belanda, kemudian dari rekomendasi Kemenpora, sekarang masuk ke Kemenhumkam, ucap Arya Sinulinga saat ditemui awak media termasuk bolasport.com seusai menghadiri simposium yang digelar Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Mudahan-mudahan abis ini urusan kewarganegaraan. Setelah itu masuk ke Mensesnek, masuk ke Presiden, diusulkan ke DPR, ketika DPR biasanya ada sidang, bisa online, Komisi X dan 3, setelah itu paripurna DPR, dilihat lagi jadwal paripurna DRP kapan, akan kami sesuaikan, kata Arya Sinulinga. Usai diparipurnakan DPR, Jay Izzez akan menunggu keputusan Presiden Kepres untuk pengambilan Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI. PSSI terus mendorong proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda, Jay Izzez. Bek Venezia di Serie B Liga Italia itu diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga memberikan perkembangan terbaru dari proses naturalisasi Jay Izzez. Selain itu, ia juga mengungkapkan tahapan-tahapannya. Harus dilihat, banyak yang tidak mengerti proses naturalisasi. Naturalisasi membutuhkan kehadiran fisik pemain, ujar Arya Sinulinga. Jadi ketika ada proses administrasi harus datang ke Indonesia. Kehadiran mereka itu biasanya pada saat FIFA Matchday. Klubnya lagi tidak bisa main, dia bisa ke sini, katanya menambahkan. Arya Sinulinga mengatakan, proses naturalisasi Jay Izzez sudah masuk ke Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham setelah diteruskan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Setelah itu, bakal ditinjau Kementerian Sekretariat Negara Kemensesnek. Ketika ada FIFA Matchday, itu proses naturalisasinya jalan. Administrasi sekarang, kemarin sudah beres dari kedubesnya, Belanda, ucapnya. Kemudian, naturalisasinya akan diproses DPR, lalu Presiden, sebelum keluar keputusan Presiden Kepres. Sesudah itu, Jay Izzez baru bisa diambil sumpah kewarganegaraan. Pada periode FIFA Matchday 4-12 September tahun 2023, Jay Izzez datang ke Indonesia dan bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Ia memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Kemudian dari rekomendasi Kemenpora, sekarang masuk ke Kemenkumham. Mudah-mudahan abis ini urusan kewarganegaraan. Setelah itu masuk ke Kemensesnek, tutur Arya Sinulinga. Diusulkan ke DPR. Ketika DPR biasanya ada sidang. Bisa online. Komisi 3 dan X. Setelah itu rapat paripurna DPR. Dilihat lagi jadwal paripurna kapan akan kami sesuaikan. Setelah itu baru masuk ke Presiden, keluarlah Kepres baru diambil sumpah. Dari sumpah pastikan lagi berpindah federasi. Mereka harus hadir fisik. Kalau kami cukup 2 kali hadir fisik, imbuhnya.